Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam rangka menjalani kehidupan kita fid dunya, dan mudah-mudahan bisa selamat di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, kita hari ini memasuki bulan-bulan awal bulan Ramadan. Seperti yang sudah kita rencanakan bersama-sama untuk kajian rutin sepekan 2 kali diganti waktunya menjadi sebelum maghrib. Ya, kita nanti akan kurang lebih selama 45 menit untuk mengkaji seperti kajian yang sudah berjalan, dan insyaallah kita akan lanjut dengan salat maghrib bersama dan juga berbuka puasa bersama seadanya. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih akan melanjutkan tentang serial Syarah Rukun Iman. Kita akan membicarakan mengenai surga. Pada kajian yang sudah lalu kita sudah pernah membahas sedikit perkara-perkara yang terhubungan dengan surga atau berkaitan dengan surga. Ini pada kajian yang lalu sudah kami jelaskan secara panjang lebar. Yang pertama adalah mengenai makna surga. Dalam bahasa Arab kata surga menggunakan kata jannah, ya. Dan ini mengandung arti taman, ya, taman, sebuah taman atau apa? Kalau di sini apa? Taman apa? Ya taman ya bahasa Jawa nih, ya. Bahwasanya karena berasal dari kalimat jannah itu adalah mengandung maksud bahwasanya surga itu bentuknya boleh kita bayangkan seperti taman-taman yang sangat rindang. Ya, taman-taman yang sangat lebat daunnya sehingga di dalamnya itu bahkan nyaris tersembunyi karena rindangnya taman tersebut, karena tumbuhnya pepohonan yang lebat. Itu. Seperti kita sudah bahas kemarin bahwasanya kata jannah itu berasal dari huruf jim dan nun yang maknanya tersembunyi, sebagaimana kata-kata al-jin. Ya, sesuatu yang bersembunyi. Begitu dengan surga, jannah, yaitu menunjukkan bahwa
surga atau surga itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Bagaimana bisa dikatakan tersembunyi? Karena memang rapatnya tumbuh-tumbuhan yang ada di taman tersebut, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam surga itu terlindungi, tersembunyi. Itu maksudnya. Itu permasalahan pertama. Kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa surga itu mempunyai banyak sekali nama yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nama-nama surga, kata Rasulullah, adalah ada yang namanya surga Firdaus, surga yang berada di tempat yang paling tinggi dan paling luas, dan tempat di mana menjadi sumber mata air dari sungai-sungai yang ada di surga yang lain. Itu namanya surga Firdaus. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kita, kalau kalian mau meminta surga, mintalah surga Firdaus. Yang kedua adalah perkara surga yang akan kita tempati itu adalah surga yang dulu ditempati Nabi Adam atau surga yang baru. Ya, kemarin sudah kami jelaskan. Para ulama, jumhur ulama menyatakan bahwasanya surga yang akan kita tempati adalah sama dengan surganya yang dahulu ditempati oleh Nabi Adam dan istrinya. Itu yang disepakati oleh para ulama, atau yang kita ambil kesimpulan daripada hujah-hujah yang ada di antara perselisihan para ulama, bahwasanya surga yang akan kita tempati adalah sama dengan yang dahulu ditempati oleh bapak dan ibu kita, yaitu Nabi Adam dan istrinya. Hanya saja kalau zaman Nabi Adam itu ada larangan, ada satu pohon larangan yang tidak boleh dimakan. Nanti untuk kita, ketika kita sudah memasuki surga itu, sudah tidak ada larangan lagi. Itu perbedaannya hanya itu. Gitu. Lalu yang ketiga, bahwasanya yang harus kita pahami bahwasanya surga itu sekarang kita yakini, ya, karena sebagian orang ada yang tidak meyakini bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, ya, sudah ada, hanya belum ditempati. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya surga itu telah diciptakan. Akan tetapi ada sebagian orang yang tidak mempercayai hal tersebut. Padahal di dalam banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu menunjukkan bahwasanya surga itu adalah sudah ada sekarang ini. Di antara dalilnya adalah ketika nanti orang meninggal dunia, di dalam kuburnya dia akan ditampakkan, ya, kalau dia orang yang baik akan ditampakkan surga di waktu pagi dan sore hari. Begitu juga ketika dia orang yang banyak berbuat maksiat dan termasuk penghuni neraka, maka dia di dalam kuburnya akan diperlihatkan tempat tinggalnya, yaitu di neraka pada pagi hari dan sore hari. Itu. Yang keempat, yaitu surga itu bertingkat-tingkat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu 100 terdiri dari 100 tingkat, ya. Yang paling tinggi, yang paling luas namanya surga Firdaus. Ketika Rasulullah mengatakan surga itu 100 tingkat, bukan dibatasi hanya 100, tapi bisa saja lebih daripada 100. Itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi amal umat manusia tingkatannya. Ya, karena kita memang nanti masuk surga sesuai dengan tingkatan amalan kita. Sewaktu di dunia manusia terbagi-bagi. Ada yang masuk golongan muqarrabun, ada yang masuk golongan kanan,
dan mudah-mudahan kita tidak ada yang masuk golongan kiri. Itu disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Ya, walaupun sama-sama masuk surga, berbeda tingkatannya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan mengenai kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nikmat yang ada di surga. Yang pertama, bahwasanya nikmat surga tidak dibayar dengan amal salih kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amalan seorang hamba tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Ya Rasulullah diberi anugerah jawairul kalam, orang yang kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang sangat dalam. Rasulullah bersabda, amal seseorang tidak akan menyebabkan memasukkannya dia ke dalam surga. Para sahabat berpikir, terus ngepokna apa ya Rasulullah? Gampangannya ya, atau pertanyaan yang lain. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, begitu juga engkau ya Rasulullah. Qal, Rasulullah menjawab, la wala ana, tidak juga dengan aku, illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Ya, tidak juga dengan diriku, kata Rasulullah, hanya saja masuk surganya seorang atau aku bisa masuk surga karena mendapatkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat lain beliau juga menyebutkan, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi walakin bi rahmatillah. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, akan tetapi seseorang masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana kita mensikapi hadis yang mulia ini? Panjenengan jangan berkecil hati ya ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah terkait sesuatu. Kita harus sekali lagi berusaha untuk memahami ya baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama. Jangan mengikuti pemahaman selain mereka. Karena kalau kita mengikuti pemahaman selain orang-orang tersebut yang saya sebutkan, kita akan cenderung tersesat. Ya, karena mereka inilah generasi-generasi terbaik yang memahami tentang agama ini secara murni. Rasulullah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amalan seorang hamba tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Bahkan amalan Rasulullah pun tidak akan memasukkan beliau ke dalam surga kecuali bahwasanya beliau masuk surga karena karunia dan rahmat Allah tabarak wa taala. Gitu. Di dalam Al-Quran banyak sekali ya Allah berfirman yang justru seolah-olah bertentangan dengan hadis yang mulia. Contoh dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Dengan dikatakan kepada mereka, salamun alaikum. Ya, assalamualaikum dikatakan kepada orang-orang yang banyak berbuat baik ketika malaikat datang kepada mereka. Ya. Mereka akan diberi salam oleh para malaikat, lalu dipersilahkan untuk memasuki
surga. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan sebab apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ya, kalau kita lihat konteks hadis yang pertama tadi dengan ayat ini seolah-olah bertentangan. Gimana betul? Rasulullah bersabda seorang tidak akan masuk surga dengan sebab amalnya. Sementara dalam surat An-Nahl tadi, ya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab amal kalian, apa yang telah kalian kerjakan. Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dikatakan kepada mereka, bacalah kitabmu, ya. Inni donantu inni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan mendapati hisab. Ya, orang tersebut yakin, orang-orang yang mendapat kitabnya dari sebelah kanan mereka yakin bahwasanya besok pada hari kiamat dia akan dihisab, akan bertemu dengan Tuhannya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari mereka berhati-hati di dalam segala tindak tanduknya. Semuanya akan dihisab, ya, akan dihisab. Semuanya akan dimintai tanggung jawab. Ya, kita kemarin sempat ada perbedaan awal puasa. Semuanya akan dimintai tanggung jawab. Sing puasa setu yang ditakoni, kenapa kau melu setu? Sing puasa hari Ahad ya arti takoni, kenapa kau melu hari Ahad? Kita harus mempersiapkan jawaban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi saya, ya, saya ngomong hari Ahad, panjenengan ikut hari Ahad. Angger salah, nyong salah ya akeh pisan. Gini betul? Ya, kalau benar ya pahalanya insya Allah lebih banyak. Itu seperti itu. Ya, tidaklah manusia dibebankan menyulap kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Itu. Kalau selamanya manusia itu menggunakan dalil pemikirannya sendiri, ya, itu senantiasa akan berselisih sampai hari kiamat. Tidak akan pernah ada persatuan, akan senantiasa ada perbedaan sampai hari kiamat, dijamin. Akan tapi kalau kita mau kembali kepada Quran dan Sunnah, insya Allah mudah-mudahan ya di lain waktu tidak lagi terjadi. Fahuwa fi ngisyatir radiyah, dan dia berada di kehidupan yang diridhoi, fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah, ya. Semuanya buah-buahannya berada dekat, ya, dengan mereka. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan sedap dengan sebab apa yang kamu kerjakan di hari-hari yang telah lalu, fil ayyamil khaliyah. Dalam ayat ini, dalam Al-Haqq ayat 19 sampai 24 ini menyebutkan bahwasanya yang menyebabkan kita masuk surga adalah amal-amal kita. Padahal tadi, ya, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata akhadun min amalihi walakin bi rahmatillah. Amal seseorang itu tidak menyebabkan seorang itu masuk surga, akan tetapi dia masuk surga karena rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk menjelaskan hal seperti ini sebenarnya sangat mudah. Ya, sebenarnya sangat mudah. Kita gambarkan di dunia saja, ya, ketika kita mau memperistri istri kita, panjenengan harus apa saja, ya, mempersiapkan apa saja. Ya, kita tahu bahwasanya panjenengan harus menyiapkan mahar, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan makanan, minum dan sebagainya.
Dan itu berarti panjenengan harus bisa bekerja. Ya. Amal pekerjaan panjenengan nanti bisa memperoleh satu suami yang sah dari istri panjenengan. Itu hanya untuk seorang istri di dunia yang notabene ya, yang namanya istri ayu ngerlasi apa? Sinom anyar agar suwe ya. Napa? Ini manusiawi, ya kita manusiawi, ya kita mendapatkan seorang istri kita harus bekerja, harus membayar mahar dan sebagainya. Itu hanya untuk kita bisa menikmati istri kita. Itu. Akan tetapi ketika pada masa istri kita misalnya ya dipanggil oleh Allah, ya sudah. Atau dalam suatu saat istri kita mencapai masa tuanya, ya sudah selesai. Itu. Artinya untuk yang seperti itu saja panjenengan harus bekerja banting tulang. Apalagi ya kalau kepengin beristri seorang bidadari. Itu kira-kira maharnya, panjenengan maharnya berapa dulu? Pas nikah. Ya berapa? Seperangkat alat sholat tok. Itu mas 20 gram misalnya. Itu yang panjenengan dapatkan istri yang sekarang. Padahal untuk surga panjenengan memperoleh istri yang bidadari yang kekal kecantikannya, kekal segalanya, nomnya juga ajeg. Ini kira-kira amalan panjenengan cukup atau tidak? Maksudnya seperti itu. Ya. Kira-kira ya kalau untuk beristri di dunia aja kita butuh banyak biaya, ya. Lalu kalau kita mau beramal saleh yang seperti apa sih kira-kira bisa mendapatkan satu orang bidadari surga? Itu. Contohnya seperti itu. Kenapa? Perbandingannya sangat-sangat jauh antara kenikmatan di dunia dan kenikmatan di surga. Sehingga kalau hanya bermodal dari apa-apa yang sedikit dari kita, itu tidak akan ada ya dari kita yang bisa masuk surga kecuali Allah memberikan rahmat dan karunia. Ini maksudnya. Kalau hanya mengandalkan sholat, ya kalau hanya mengandalkan puasa, berapa yang bisa kita kumpulkan dari pahala-pahala amal kita? Belum lagi dikurangi karo dosane. Ya ngerti hitung-hitung ya kurtok. Ini makna daripada amal seorang tidak menyebabkan dia masuk surga. Yang menyebabkan dia masuk surga itu karena karunia dari Allah, rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan karunia dari Allah, kita butuh untuk beramal solih. Anak-anak tidak ngobrol ya, dengarkan. Kasihan nanti yang lain. Untuk anak-anak tidak ngobrol, ya. Sekali lagi, untuk bisa mendapatkan rahmat dan karunia Allah, kita butuh untuk beramal solih, ya. Tapi bukan amal solih yang menyebabkan kita masuk surga. Akan tapi kita masuk surga karena karunia dan rahmat Allah, ya. Agar kita disayang oleh Allah, agar kita dirahmati oleh Allah, ya caranya kudu apa? Ya manut karo Gusti Allah. Bagaimana agar kita
disayang oleh Allah ya manut dengan Gusti Allah, yaitu dengan mengikuti, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini konformi daripada hadis-hadis yang disampaikan tadi dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Sekali lagi, nikmat surga itu tidak bisa dibayar dengan amal soleh, karena sekali lagi amal soleh kita tidak akan cukup untuk mengganti, ya. Kalau dihitung amal-amal panjenengan kok diuangkan untuk membeli surga yang akan panjenengan tempati, kue gampangane duite ora medeng, itu orang medeng. Amal yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan hari ini semuanya untuk apa? Untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan karunia agar kita disayang oleh Allah. Sehingga ketika kita sudah disayang oleh Allah, amal-amal kita menjadi wasilah untuk bisa masuk surga. Ini kaidah pertama, bahwasanya amal soleh seseorang tidak menyebabkan dia masuk surga. Yang menyebabkan dia masuk surga itu adalah karena limpahan karunia dan rahmat Allah kepadanya. Ya, dulu pernah ada polemik. Salah seorang ahli tafsir mengatakan demikian, ternyata salah mengucapkan atau salah tanpa yang mendengarkan sehingga terjadi polemik sekitar masalah ini. Ya, katanya Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Pernah dengar nombatan terkait ini, ya, ada di televisi, saya pernah mengikuti, ya. Ini karena apa? Karena itu tadi, karena menafsiri hadis, menafsiri Al-Quran berdasarkan nafsu, ya. Ketika kita menafsiri Quran, menafsiri hadis Rasulullah SAW itu harus seimbang, selaras. Ya, masing-masing hadis itu saling menguatkan. Ya. Kalau mengatakan Rasulullah tidak dijamin masuk surga berdasarkan hadis ini, ya terang saja salah. Banyak yang protes. Karena dalam hadis yang lain, bahkan para sahabat pun ada yang dijamin masuk surga. Itu, tapi memang seperti ini. Amalan seseorang tidak membuat dia masuk surga, termasuk amalan Rasulullah. Itu tadi gambarannya seperti itu. Ya, itu yang pertama, kaidah-kaidah tentang nikmat yang ada di surga. Lalu untuk bisa menyimpulkan, ya, daripada uraian yang tadi, kita simak perkataan sebagian para salaf, ya. Kata para salaf, mereka berkata, selamat dari neraka dengan ampunan Allah, masuk surga dengan rahmat Allah, dan pembagian istana di surga dan pembagian tingkatan-tingkatan di surga karena amal soleh yang kita kerjakan. Paham gak? Jadi bukan amalnya yang menyebabkan kita masuk surga, akan tetapi karena rahmat Allah, amal kita nanti akan menentukan nyong kebagiannya surga sing kaya ngapa. Itu hotelnya Arab, hotel tingkat berapa. Itu sama dengan di neraka nanti. Kita selamat dari neraka bukan karena kita pinter, ya, bukan karena panjenengan banyak amal, tapi karena Allah saking maha pengampun, sehingga dosa-dosa kita sebagian besar diampuni. Itu sing gede-gede pe diampuni, apa paling sing cilik-cilik. Itu, ya. Jadi masuk surga juga bukan karena kita rajin sholat dan sebagainya, bukan, ya, akan tetapi karena rahmat dari Allah tabarak wa ta'ala. Itu maksudnya. Kita rajin
beribadah segala macam ibadah, kita mengharapkan apa? Agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah, agar kita disayang oleh Allah, sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan amal-amal kita nanti akan membuat kita tingkatan-tingkatan dalam surga. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat dan kita akan memasuki sesuai dengan amalan kita hari ini. Ya, sing rutin salat wajib di masjid sudah barang tentu tidak sama surganya dengan yang tidak rutin. Paham nggih? Itu sama-sama masuk surga, siji nang dhuwur barangkali siji nang ngisor. Tapi hasil nang surga ya nang ndi-ndi gelem nggih. Biasanya pada alasannya itu ngerti omong. Iya. Nang emperan bejere ora apa-apa sing penting selamat dari neraka. Itu. Terus yang kedua, semua yang disebutkan di surga jika digandingkan dengan kenikmatan yang di dunia itu sama, hanya sekedar nama, ya, hakikatnya berbeda. Semua ya yang ada di surga itu ketika disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah dengan jenis yang sama, ya, itu pada hakikatnya berbeda, sama, hanya namanya saja, ya, akan tetapi jenisnya berbeda. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Babasyiril ladina amanu wa amilus solihati bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Dalam surat Al-Baqarah, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman nanti akan diberikan rezeki surga. Ya, mereka nanti mengenali apa-apa yang di surga sebagai apa yang sudah direzekikan sebagaimana sewaktu di dunia dahulu. Ya, ada semuanya yang kita rasakan hari ini nanti bisa kita rasakan di surga. Akan tetapi sudah barang tentu, ya, namanya boleh sama, akan tetapi hakikatnya berbeda. Namanya boleh sama, gandul misalnya, gandul dunia karo gandul nang surga berbeda. Secara hakikatnya, secara rasanya, secara, ya, istri di dunia berbeda hakikatnya dengan istri di surga. Ini walaupun sama, ya, walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka di surga mendapatkan istri-istri yang disucikan. Apa artinya disucikan? Yaitu, ya, disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Yang ketiga, apapun yang terbetik dalam benak kita dalam kenikmatan surga, pasti di surga lebih baik. Ya. Kadang-kadang kalau kita mau menggambarkan kenikmatan, itu sudah barang tentu kita membandingkan dengan kenikmatan sebelumnya. Arab membandingkan rasa sate bebek, ya, mesti harus pernah makan sate bebek, Mbok, baru bisa menggambarkan. Gini, Mbak. Iya, kalau belum pernah makan sate bebek, ya tidak akan bisa membayangkan rasanya sate bebek. Anggar wis tahu tiba sekang motor kok tembe bisa ngerasakan, bisa membayangkan bagaimana rasanya tiba sekang motor. Itulah. Tapi untuk perkara surga dan neraka kita benar-benar tidak punya gambaran. Ya, tidak punya gambaran tentang apa yang akan terjadi di sana. Nikmatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita benar-benar tidak mempunyai gambaran. Gambaran yang kita punya sebatas imajinasi yang bisa kita rengkuh,
sesuai dengan kemampuan akal kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka min qurrati a'yun, dari hal-hal yang menyejukkan mata di surga nanti, sebagai jazaan, balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Kita benar-benar bukan dirahasiakan sama sekali, akan tapi memang kita tidak punya gambaran, tidak bisa menggambarkan bagaimana nikmat di surga. Misalnya Allah berfirman, "Wa yasqauna fiha ka'san kana mizazuha zanzabila ngainan fiha tusamma salsabila." Itu contoh gambaran di surga. Mereka akan diedarkan dengan minuman yang dinamakan salsabila, ya zanzabila dan salsabila. Itu seperti apa ya kita tidak tahu, karena belum pernah di dunia itu minum yang seperti itu. Hanya ada gambaran-gambaran sedikit. Ya lagi Allah misalnya mengatakan wayatufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawariro. Akan diedarkan gelas-gelas dari perak, dari emas, gelas baik dari emas dan perak. Ya kita tidak bisa membayangkan karena orang tahu perlu gampangannya seperti itu. Ini maksud daripada kaidah yang ketiga ini, ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwasanya dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Sebagai simpanan, biarkan apa yang diperlihatkan Allah kepada kalian." Ini sebagai penafsir daripada ayat yang dibacakan di atas. Ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah sudah menyiapkan sesuatu yang kita belum pernah melihat, belum pernah mendengar, belum pernah terlintas di benak kita seperti apa. Itu nanti yang ada di sorga maupun di neraka. Itu gambaran kenikmatannya ya seperti itu. Gambaran siksanya juga, ya penggambaran di Al-Quran seperti itu yang akan kita rasakan lebih hebat lagi. Penggambaran nikmat di surga seperti itu yang akan kita rasakan itu lebih hebat lagi, karena manusia memang terbatas. Yang terakhir, apapun yang kita minta di surga pasti dikabulkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kamilah pelindung-pelindung kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ya. Bagi kalian di dalam surga apa yang diingini oleh diri kalian, jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di dalamnya apa-apa yang kalian minta sebagai nuzulan min ghafurin rahim, ya. Itu sebagai hidangan, ya, nuzulan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di surga itu kita akan diberikan apapun yang kita ingini, pasti akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, di dalam sebuah hadis Rasul mengabarkan, al-mu'minu idastahal walada fil jannah kana khamluhu wabadmuhu wasinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi. Kalau ada seorang yang di dunia tidak punya anak, tidak usah
gelisah, tidak usah bersedih. Nanti kalau masuk surga kepengen punya anak diperbolehkan, ya. Bahkan ya begitu tidak mengalami kehamilan yang seperti di dunia serba sakit dan sebagainya, itu digambarkan oleh Allah. Hingga menginginkan anak surga, kehamilannya, kelahirannya, pertumbuhannya adalah dalam waktu sesaat, dari mulai hamil, lahir, ya ngerti-ngerti wis, itu anak gede itu sesaat. Gitu. Sampai hal yang seperti itu. Apa maning panjenengan jaluk apa ngimonggo. Gitu. Yang senangnya apa silakan. Alam jaluk lapangan bal nang surga oli. Atau jaluk lapangan tenis. Gitu. Tapi kata para ulama, untuk pernah ditanya ulama, ning surga ada musik apa tidak? Karena musik itu diharamkan. Ada yang bertanya. Jadi di surga tidak ada yang hal-hal yang diharamkan, di dunia tidak ada. Itu jawabannya seperti itu. Tapi Allahu a'lam, tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an. Itu ada jawaban para ulama. Dalam sebuah hadis ya terkait hal tersebut, sesungguhnya Nabi SAW suatu hari menyampaikan hadis sedang di sini ada seorang Arab Badui. Sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk surga meminta izin Tuhannya untuk bercocok tanam. Ya, ini penduduk surga, ini mungkin petani sing sangat senangnya kalau petani, hobine tandur, sehingga nang surga pengen nyawa. Di surga pengen nyawa. Ya. Lah bukan garing jaluk bae kok tetap nyawa kayak gampangan Gusti Allah ngomong kan nggih. Kok garing jaluk apa bae teh bae kok tetap sarap nandur. Lah wong yang senenge nandur, gitu betul. Terkadang ada kita yang punya hobi nandur ya, orang tidak mau diberi yang matang, pengennya sing mentah. Itu diijabahi oleh Allah ya. Sampai seperti itu panjenengan bisa membacanya sendiri ya. Artinya apa? Apapun yang diingini oleh jiwa kita itu insya Allah nanti akan digabulkan oleh Allah ya, sesuai dengan keinginan kita. Jamaah rahimakumullah, itulah ya terkait dengan surga ya. Bahkan kata Rasulullah, jangankan sing orang yang memang merupakan penghuni surga, orang yang tadinya yang kita kenal dengan istilah jahannamiyun, bekas penghuni neraka yang masuk surga terakhir, itu aja nanti tetap diberikan apapun yang diminta. Jangankan orang-orang yang masuk surga di awal ya, itu nanti ada rombongan terakhir yang masuk surga, itu adalah yang dikenal dengan istilah jahannamiyun. Itu orang yang masuk neraka tapi diangkat oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Begitulah kira-kira gambaran tentang kenikmatan surga ya, yang akan diperoleh bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita semuanya ya termasuk di antara orang-orang yang amal soleh kita menjadikan kita dirahmati oleh Allah, sehingga dengan rahmat Allah lah nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, dan amal-amal soleh kita nanti akan mempengaruhi derajat kita mau ditempatkan oleh Allah di surga yang mana. Monggo bagi panjenengan yang bercita-cita kepengen surga Firdaus, ya silakan untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, apalagi ini di masa bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semuanya. Kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya. Untuk maghrib jam berapa? 17.48. Sampun apa nggih berarti nggih? Nggih sampun. Ya monggo ana ya bukan ngelangka ya. Monggo. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.